Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,25% ke angka 8.163. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten hari ini terpantau berhasil rebound dari daerah supportnya dan laba bersih kuartal 3-nya melonjak 200% lebih. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham CDE hari ini naik 2% lebih ke harga 1815. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, candlenya tidak begitu oke. Ada shadow ke atas mencoba untuk melewati 1880, tapi penutupan kembali berada di sekitar 1800. Jadi saat ini CDE masih mencoba untuk break resisten 1800. Dan bisa kita lihat garis EMA50 masih berupa support kuat. Karena setiap kali dites, CDI masih bisa bertahan dari bawah. Walaupun pada perdagangan hari Senin kemarin, CDI sempat menyentuh 1.600. Tapi penutupan bisa kita lihat CDI masih kuat berada di atas garis EMA50. Sehingga secara teknikal untuk tren jangka menengah CDI masih oke. Tapi untuk tren saat ini CDI sudah tidak uptrend, jadi sudah mulai sideways. Saat ini ada satu sentimen positif karena laba CDI melambung 200% lebih di kuartal 3 ini. Tapi jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau 2 hari terakhir sudah mulai masuk, tapi secara keseluruhan asing masih terus keluar. Dan di broker sahamnya juga terpantau kenaikan 2% lebih ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk CDI tetap harus hati-hati karena cara candle menurut saya masih belum begitu meyakinkan. Walaupun ada sentimen positif kenaikan 200% lebih, tetap untuk yang sudah entry harus hati-hati apabila CDI minggu depan gagal bertahan di 1800. Karena apabila gagal bertahan masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA50 sampai 1700. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dari entry saham CDI masih bisa coba dipantau. Cara teknikal untuk tren jangka menengah masih oke. Dan karena saat ini ada sentimen kenaikan laba bersihnya, untuk entry wait and see kembali di sekitar 1800. Apabila minggu depan CDI terpantau masih kuat di atas 1800, masih menarik untuk coba entry. Dengan target swing jangka pendek di sekitar 1900 sampai target lebih jauhnya di harga 2000 yang merupakan resisten psikologis. Dan jika terpantau tanda hari Senin CDI kembali melemah di bawah 1800, lebih oke saya coba tunggu kembali di sekitar garis EMA50 sampai 1700 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Sekarang kita lihat TPA, induk usaha dari CDI, bisa kita lihat secara teknikal TPA saat ini masih belum oke. Sebelumnya sempat mencoba untuk bangkit setelah menyentuh sekitar 1700. TPA beberapa kali mencoba naik di atas 7400 sampai 7500, ini masih gagal dan kembali melemah. Jadi masih ada potensi untuk melanjutkan low jika gagal bertahan di 7.000. Jadi harus hati-hati untuk TPA. Cara tren untuk tren jangka menengah ini masih bergerak sangat downtrend. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham TPA, asing masih terus keluar. Dari broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dari data yang kita dapat, saya lihat TPA masih belum begitu oke untuk entry karena resiko untuk tembus 7.000 dan lanjut turun ke 6.800 masih lumayan besar. Jadi untuk TPA, untuk lebih oke, mesti ada tunggu mulai membentuk high low dulu. Jadi saat ini apabila berhasil naik di atas 7.400, baru akan ada potensi mulai membentuk high low. Atau apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 7.000. Apabila minggu depan TPA masih kuat di atas 7.000, bisa coba spekulatif buy dengan target swing jangka pendek di 7.250 sampai 7.500. Tapi hati-hati, selama masih gagal break 7.400, cara pergerakan TPA masih sideways cenderung downtrend. Masih ada potensi besar untuk tembus 7.000 dan melanjutkan low-nya. Sekarang saya coba update lagi saham JPFA. JPFA kemarin sempat turun lumayan dalam, sempat mendekati zona di sekitar 2.380 sampai 2.400. Tapi hari ini JPFA berhasil naik 3% lebih ke 2.510. Jadi secara teknikal sebenarnya JPFA masih oke. Jadi walaupun terkoreksi ini belum ada tanda-tanda patah tren selama masih kuat di atas zona 2.300 sampai 2.380. Dan bisa kita perhatikan di broker summary pada kenaikan 3% lebih ini, asing terpantau masih terus masuk. Tapi di broker summary ini terpantau ada sedikit distribusi. Jadi untuk JPFA, apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih bisa coba di hold. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, misalnya lebih oke wait and see dulu. Walaupun hari ini bergerak naik 3%, saat ini JPFA berada di sekitar zona 2.500 sampai 2.600. Ini hati-hati. Ada potensi ini akan berubah menjadi resisten jika terpantau minggu depan JPFA mencoba naik di atas 2.600 ternyata gagal. Saya lihat masih ada potensi untuk kembali menuju zona ini. Jadi lebih oke wait and see, lebih bagus apabila JPFA masih lanjut terkoreksi ke zona ini. Apabila masih bisa bertahan dari rebound baru coba entry.
dengan target swing di sekitar 2.500 sampai 2.600. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya saham JPFA di harga bawah, bisa jadikan zona ini untuk trend stop atau jadikan 2.200 untuk trend stop ya. Sekarang kita lihat saham Cepin. Cepin berbeda dengan JPFA, Cepin masih lanjut koreksi. Hari ini masih turun 2% lebih ke 4.670. Jadi untuk Cepin harus hati-hati, apabila tembus garis EMA 50-150, Cepin akan mulai downtrend kembali. Jadi secara pergerakan bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini Cepin sudah mulai patah trend untuk uptrendnya. Sebelumnya mencoba untuk naik di atas 1.500 berhasil naik, mencoba untuk break 5.300 gagal, saat ini malah tembus 5.000 dan mulai melemah. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Cepin di harga atas maupun harga bawah, pertimbangkan untuk keluar apabila Cepin minggu depan gagal rebound dan naik kembali di atas garis EMA 150 ini. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Cepin, asing terpantau beberapa hari terakhir ini masih masuk. Dan di broker summary jika kita lihat ini masih ada distribusi. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau di entry, wait and see dulu. Apabila Cepin minggu depan masih bisa bertahan dari rebound dari 4.700 baru ikuti entry. Tapi ingat walaupun dapat di sekitar 4.700, pertimbangkan jadikan 4.850 sampai 4.900 untuk target swing jangka pendeknya. Dan sebagian jangka entry apabila Cepin minggu depan gagal naik kembali di atas 4.700. Karena potensi untuk lanjut turun atau mulai downtrend menuju 4.500 sampai 4.550 masih lumayan besar. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.